Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan mendalam lagi nih. Kali ini soal misteri penuaan dan kematian. Iya, dilihat dari kacamata biologi modern. Betul, kita bakal dipandu kutipan-kutipan dari buku Why We Die karya Venki Ramakrishnan. Nah, sumber kita kali ini kan tulisan seorang ilmuwan pemenang Nobel. Beliau mencoba menjawab pertanyaan mendasar, kenapa sih kita menua dan mati? Dan apa aja upaya manusia dari dulu sampai sekarang buat melawannya? Pertanyaan abadi ya. Iya kan? Jadi misi kita kali ini kita mau gali wawasan kunci dari kutipan-kutipan ini, mulai dari katakanlah ritual pemakaman kuno sampai biologi molekuler yang paling baru. Canggih. Tujuannya biar kita paham, apa sih kata sains soal umur panjang, batasannya, dan ya itu tadi, pencarian keabadian yang kayaknya nggak pernah berhenti. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Siap. Perlu diingat juga, penuaan ini kan proses biologis yang luar biasa kompleks ya, nyambung ke hampir semua aspek kehidupan kita. Kutipan-kutipan ini bakal bawa kita jalan-jalan, lihat gimana manusia dari zaman ke zaman mikirin soal kematian, sampai akhirnya ke penemuan-penemuan ilmiah besar yang membentuk pemahaman kita sekarang. Yang menarik itu gimana pertanyaan kuno dijawab pakai alat modern ya? Nah, itu dia. Justru itu yang bikin seru. Pertanyaan filosofis dijawab dengan mikroskop dan sequencer DNA, gitu. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari obsesi paling awal manusia soal keabadian kali ya? Boleh, contohnya kuat tuh. Sumber kita nyebut makam Tutankhamun di Mesir. Itu kan upaya luar biasa ya buat melampaui kematian, bikin artefak megah yang ironisnya nggak pernah diniatin buat dilihat orang lain lagi. Betul. Terus, ritual Mesir kuno lainnya kayak kitab orah mati, ada Anubis nimbang jantung, itu semua nunjukin keyakinan kuat soal kehidupan setelah mati yang penuh kenikmatan, gitu. Iya. Ini kayak manifestasi dari apa yang disebut filsuf Stephen Cave itu ya. 4 rencana manusia buat ngatasin kematian. Ya, 4 narasi itu. Rencana A, hidup selamanya di dunia ini. Kayaknya ini universal banget. Terus? Rencana B, lahir kembali secara fisik. Reinkarnasi lah istilahnya. Rencana C, jiwa yang abadi, pisah dari tubuh. Oke. Dan terakhir rencana D, ninggalin warisan abadi. Bisa lewat karya, keturunan, reputasi, macam-macam. Dan kita lihat variasi ini di banyak budaya ya. Kayak di India, Hindu-Buddha, fokusnya mungkin lebih ke C dan B. Bisa jadi. Jiwa abadi dan reinkarnasi. Kalau agama Abrahamik ada unsur B dan C juga. Nah, Mesir kuno atau Kaisar Qin Shi Huang di Tiongkok dengan pasukan terakota dan ramuan keabadiannya, itu kayaknya nyoba ambil semua rencana ya? Iya, borongan, mau hidup abadi, mau jiwanya lanjut, mau dikenang, mau ada keturunan, komplit. Menariknya, sumber kita bilang ada pergeseran ya seiring waktu. Betul. Era pencerahan, terus sains makin maju, fokus manusia modern terutama di barat jadi geser. Dari yang tadinya mikirin rencana B dan C, jadi lebih ke rencana A dan D. Jadi lebih fokus ke memperpanjang hidup di dunia ini sama ninggalin warisan. Iya, pengen dikenang lewat filantropi, karya seni, penemuan ilmiah. Meskipun punya anak itu warisan biologis penting, banyak yang ngerasa, aduh kok kurang ya buat tetap ada gitu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan biologis nih. Apa sih sebenarnya yang mati pas kita mati? Kan sel-sel di tubuh kita ganti terus. Bahkan ada yang masih hidup sesaat setelah kita dinyatakan mati klinis. Tepat sekali. Yang hilang itu bukan sel-selnya satu persatu, tapi koherensinya. Koordinasi seluruh sistem organisme itu berhenti, organisme sebagai satu kesatuan udah nggak berfungsi lagi. Tapi ada paradoks ya. Individu mati, tapi kehidupan lewat sel sperma dan telur itu lanjut terus. Nah itu dia. Garis benih atau germline itu udah lanjut miliaran tahun. Jadi gen-gen kita dalam arti tertentu bisa dibilang abadi. Individunya fana tapi informasinya berlanjut. Wah, ini nyambung ke teori tubuh sekali pakai atau disposable somanya Thomas Kirkwood dong ya, soal tawar-menawar evolusioner. Persis. Inti teorinya evolusi itu mentingin sukses reproduksi. Sumber daya organisme kan terbatas nih. Oke. Energi itu bisa dipakai buat reproduksi cepat dan banyak, atau buat ngerawat dan perbaiki tubuh jangka panjang. Nah, seringnya, strategi yang lebih untung secara evolusi, itu ya investasi ke reproduksi secepat mungkin. Akibatnya?
Akibatnya, perbaikan tubuh jangka panjang jadi agak diabaikan. Tubuh atau soma jadi kayak sekali pakai aja setelah tugas reproduksi selesai atau menurun. Fokusnya ke generasi berikutnya. Ada buktinya nggak teori ini? Ada beberapa. Misalnya eksperimen di lalat buah sama cacing. Kalau diseleksi biar umurnya panjang, biasanya kesuburannya turun. Sebaliknya juga gitu. Oh gitu. Terus data sejarah bangsawan Inggris juga nunjukin makin banyak anak yang dipunya seorang perempuan, rata-rata umurnya cenderung lebih pendek. Kayak ada harga yang mesti dibayar buat reproduksi. Terus gimana sama hipotesis nenek Kristen? Hawkes kan bilang, wanita hidup lama setelah menopause itu buat bantu rawat cucu. Jadi gennya tetap sukses secara nggak langsung. Masuk akal nggak sih secara evolusi? Itu salah satu penjelasan yang cukup populer ya buat umur panjang manusia pasca reproduksi, terutama wanita. Tapi ada juga hipotesis lain. Apa tuh? Misalnya, menopause itu ngurangin potensi konflik reproduksi antar generasi di kelompok sosial. Kayak yang diamati di paus pembunuh gitu. Jadi, evolusi penuaan dan umur panjang ini, wah kompleks banget, banyak faktornya. Dan kalau kita lihat di alam, variasinya gila-gilaan ya. Ada kupu-kupu hidup cuma beberapa minggu, tapi pohon sequoia bisa ribuan tahun. Banget. Bahkan ada organisme yang suka disebut abadi secara biologis. Contohnya? Kayak hydra, polip air tawar kecil itu, sama ubur-ubur Turritopsis dohrnii. Mereka kayaknya nggak nunjukin penuaan yang jelas gitu. Bisa regenerasi atau bahkan balik ke fase polip muda lagi. Wow. Tapi relevan nggak buat manusia? Nah, itu dia. Relevansi langsungnya masih dipertanyakan banget. Kan mereka organisme yang jauh lebih simpel dari kita. Tapi ya tetap menarik buat dipelajari mekanismenya. Kalau soal ukuran tubuh sama umur ada polanya kan? Sumber kita nyebut karyanya Geoffrey West. Secara umum, iya. Hewan lebih besar cenderung hidup lebih lama. Metabolismenya per unit massa juga lebih lambat. Tapi ya itu, banyak pengecualian menarik. Contohnya manusia? Iya, kita ini hidup kira-kira 5 kali lebih lama dari perkiraan kalau cuma lihat ukuran tubuh. Mungkin karena kecerdasan, sosialitas, kemampuan kita ubah lingkungan, kita punya longevity quotient atau LQ sekitar 5. Ada yang lebih ekstrim lagi nggak LQ-nya? Stephen Austad kan nyorot beberapa ya. Ada dong, kelelawar, kecil tapi umurnya panjang. LQ-nya bisa di atas 5. Terus, favorit banyak peneliti nih, tikus mondok telanjang. Naked mole rat. Oh ya, yang keriput itu ya? Iya, hewan pengerat yang hidup di bawah tanah, sosial banget kayak semut. Mereka bisa hidup lebih dari 30 tahun. Bandingin sama tikus biasa yang cuma 2-3 tahun. LQ-nya 6,7. Plus, mereka tahan banget sama kanker. Keren. Ada lagi? Kura-kura raksasa Galapagos bisa sampai 2 abad usianya. Spesies-spesies outlier ini jelas nyimpen rahasia umur panjang. Cuma mungkin kurang dipelajari karena nggak semudah model lab biasa kayak tikus putih atau lalat buah. Oke, kalau gitu gimana batas usia manusia sendiri? Harapan hidup kan naik drastis ya abad terakhir ini. Nah, ini penting dibedain nih. Ada harapan hidup rata-rata, life expectancy, ada umur maksimal, maximum lifespan. Harapan hidup naik pesat itu karena kesehatan publik, sanitasi, gizi, obat-obatan, terutama karena kematian bayi dan anak turun drastis. Tapi umur maksimalnya? Nah, itu dia. Umur maksimal manusia kayaknya nggak banyak geser. Mentok di kisaran 115 sampai 120 tahun. Contohnya Jean Calment dari Prancis ya, usia 122 tahun. Katanya sehat terus, merokok, makan coklat lagi. Iya, legendaris itu. Pertanyaannya, apa kita bisa ngelewatin batas itu? Gimana kata para ilmuwan? Wah, ini debatnya seru. Ada studi kayak dari Jen Fige, nunjukin kayak ada plafon gitu, di sekitar 115 tahun. Setelah itu, tingkat kematian udah nggak turun lagi. Tapi ada yang bilang beda. Ada. Studi lain di Italia, ngeliatin orang usia sangat tua, di atas 105 tahun, mereka nemuin risiko kematiannya malah cenderung datar atau sedikit turun setelah usia itu. Jadi, ada harapan batas absolutnya mungkin belum tercapai. Jadi masih mungkin ya? Secara statistik sih peluangnya kecil banget buat lewat 122. Tapi ya secara teori bukan nggak mungkin. Studi soal centenarian, orang usia 100 tahun lebih, dari Thomas Perls, itu juga menarik ya. Katanya mereka umumnya mandiri sampai tua banget.
Itu kompresi morbiditas bukan sih? Kayaknya sih gitu. Banyak dari mereka, termasuk yang super centenarian, 110 plus, berhasil nunda atau bahkan ngehindarin penyakit kronis sampai akhir hayat. Jadi periode sakit atau ketergantungannya relatif singkat. Apa kuncinya? Kemungkinan besar kombinasi genetika langka yang kuat sama gaya hidup. Tapi di usia ekstrim gitu, faktor genetik kayaknya makin dominan. Perdebatan ini sampai ada taruhan terkenal itu ya, antara Austed sama Olshansky. Soal apa manusia pertama yang hidup sampai 150 tahun udah lahir apa belum? Iya, Olsted optimis, Olshansky skeptis. Itu nunjukin beda pandangan soal seberapa cepat sih terobosan medis bisa secara radikal memperpanjang umur maksimal, bukan cuma harapan hidup rata-rata. Nah, biar paham potensi dan tantangannya, kita mesti masuk lebih dalam nih ke mekanisme molekulernya ya. Betul, kita harus lihat mesin penuaan di level sel dan molekul. Oke, mulai dari dasar banget. DNA, cetak biru kehidupan kita, helix ganda, kode ATCG, ditranskripsi jadi RNA, diterjemahin jadi protein di ribosom. Gimana urutan 1D ini bisa jadi struktur 3D protein yang kompleks gitu ya? DNA itu nyimpen informasi dasar. Tapi genom kita itu nggak diem aja, nggak statis. Dia terus-terusan kena kerusakan dan perubahan atau mutasi. Penyebabnya apa aja? Bisa dari dalam, kayak kesalahan pas DNA disalin ulang sama enzim polimerase, enzimnya nggak 100% sempurna. Bisa juga dari luar, paparan kimia berbahaya, radiasi. Contoh klasiknya kan pengamatan Percival Pot abad ke-18 soal kanker skrotum di penyapu cerobong asap London, gara-gara jelaga. Tapi kan sel punya mekanisme perbaikan DNA. Oh tentu, canggih malah. Ada macam-macam sistem perbaikan DNA, kayak mismatch repair yang ditemuin Paul Modrich dan kawan-kawan. Nah, efektivitas sistem ini penting banget. Kenapa? Karena penyakit penuaan dini yang langka, kayak sindrom Cockayne atau xeroderma pigmentosum, itu penyebabnya cacat di gen-gen perbaikan DNA. Ini nunjukin hubungan langsung antara numpuknya kerusakan DNA sama proses penuaan. Terus kalau kerusakannya udah parah banget, nggak bisa diperbaiki lagi gimana? Sel punya beberapa pilihan darurat. Pertama, dia bisa picu kematian sel terprogram, namanya apoptosis, semacam bunuh diri seluler buat ngilangin sel rusak yang bahaya yang bisa jadi kanker. Oke, bunuh diri. Pilihan lain? Pilihan lain, masuk ke kondisi senescence, selnya berhenti membelah permanen, tapi tetap hidup dan aktif secara metabolik. Senescence ini bagus apa jelek jadinya? Nah, ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus buat cegah kanker, kan sel rusaknya berhenti membelah. Tapi di sisi lain, kalau sel-sel senescence ini numpuk seiring waktu, mereka malah bisa ngelepasin zat-zat proinflamasi yang merusak jaringan sekitar. Jadi ikut berkontribusi ke penuaan juga. Konsep senescence ini jadi inget batas Hayflick. Eksperimen Leonard Hayflick tahun 60-an itu kan nunjukin sel manusia normal di cawan Petri cuma bisa membelah sekitar 50 kali, terus berhenti. Kenapa ya ada batasnya? Pertanyaan bagus. Sebagian jawabannya datang dari Alexei Olovnikov sama James Watson. Mereka sadar ada masalah replikasi ujung. Jadi, karena cara kerja enzim replikasi DNA, ujung kromosom yang linear itu, namanya telomer, bakal jadi sedikit lebih pendek tiap kali sel membelah. Telomer itu kayak tutup pelindung di ujung sepatu gitu ya, buat kromosom. Haha, analogi bagus. Iya. Telomer itu urutan DNA berulang yang nggak ngode gen. Fungsinya ngelindungin bagian kromosom yang ada gennya, biar nggak ikut terkikis pas memendek. Terus gimana sel ngatasin pemendekan ini? Nah, ada penemuan penting enzim telomerase oleh Elizabeth Blackburn, Carol Greider, sama Jack Szostak. Enzim ini bisa nambahin lagi urutan telomer, jadi bisa memperpanjang telomer yang memendek. Aktif di semua sel? Enggak. Telomerase ini aktif di sel-sel germline, biar telomer nggak memendek dari generasi ke generasi, sama di sebagian besar sel kanker. Makanya mereka bisa membelah terus, tapi umumnya nggak aktif di sel-sel somatik atau sel tubuh dewasa kita. Oh, jadi pemendekan telomer ini kontribusi ke senescence ya? Dianggap begitu. Tapi penting juga dicatat, bukan cuma panjangnya telomer yang penting. Struktur pelindungnya di ujung kromosom, protein namanya shelterin, itu juga krusial. Oke, jadi udah ada kerusakan DNA, pemendekan telomer, apalagi nih di level molekuler. Sumber kita nyebut epigenetika. Apaan tuh? Epigenetika. Secara harfiah, artinya di atas atau melampaui genetika.
Ini ngacu ke mekanisme yang ngatur gen mana yang nyala atau mati tanpa ngubah urutan DNA-nya itu sendiri. Gimana cara kerjanya? Conrad Weddington dulu pakai metafora lanskap epigenetik. Bayangin sel itu kayak bola yang ngegelinding turun lembah. Dia bakal ngambil jalur tertentu menuju takdirnya, jadi jenis sel spesifik, misalnya sel hati atau sel saraf. Dan begitu udah di bawah, susah buat balik lagi ke puncak bukit, ke potensi awalnya. Pertanyaannya, bisa nggak sih program ini diubah atau dibalikin? Nah, eksperimen cloning John Gordon pakai kodok Xenopus itu ngasih jawaban awal. Oh iya, yang inti sel usus dimasukin ke sel telur itu ya? Betul. Dia nunjukin inti sel usus dewasa, kalau dimasukin ke sel telur kodok yang intinya udah dibuang, bisa ngarahin perkembangan jadi kecegong baru yang genetiknya sama persis, klon. Artinya, Sel dewasa itu nggak kehilangan gen-gennya, cuma program ekspresinya aja yang beda. Terus kan ada cloning Dolly si domba, meskipun, ya, cloning itu masih proses yang susah banget dan nggak efisien. lalu ada terobosan gede dari Shinya Yamanaka soal sel iPS. Iya, ini revolusioner banget. Yamanaka nemuin cuma dengan ngaktifin 4 faktor transkripsi tertentu, sekarang dikenal sebagai faktor Yamanaka, dia bisa ngubah sel dewasa biasa, kayak sel kulit, balik lagi jadi kondisi pluripoten, kayak sel puncak embrionik. Pluripoten. Artinya, bisa berkembang jadi banyak jenis jaringan tubuh. Nah, sel hasil reprogramming ini disebut Induced Pluripotent Stem Cells atau IVS cells. Kelebihannya apa? Gede banget, bisa bikin sel puncak spesifik pasien tanpa harus pakai embrio, jadi ngindarin banyak isu etis. Sejak itu, riset sel puncak meledak. Terus gimana caranya program epigenetik ini bisa stabil? Bisa diwarisin pas sel membelah? Sumber nyebut metilasi DNA sama modifikasi histon. Itu 2 mekanisme utama epigenetik. Metilasi DNA itu nambahin gugus metil ke basa sitosin di DNA. Biasanya ini bikin gen di dekatnya jadi mati atau kurang aktif. Kalau histon, Histon itu protein tempat DNA ngegulung. Modifikasi di histon, kayak asetilasi atau metilasi, bisa bikin gulungan DNA jadi lebih longgar atau lebih padat. Ini ngaruh ke seberapa gampang mesin transkripsi bisa akses gen. Nah, pola-pola metilasi dan modifikasi histon ini bisa disalin dan diwarisin ke sel anak pas membelah. Itu kenapa sel hati ya tetap jadi sel hati. dan pola ini bisa dipengaruhi lingkungan luar. Contoh kelaparan Belanda itu menarik banget. Iya. Studi nunjukin bayi yang dikandung pas masa kelaparan parah di Belanda tahun 1944-45 itu punya pola metilasi DNA yang beda dibandingin saudara kandungnya yang nggak ngalamin itu di kandungan. Dampaknya apa? Perbedaan epigenetik ini ternyata berhubungan sama peningkatan risiko penyakit metabolik dan jantung di kemudian hari. Ini contoh gimana lingkungan di awal kehidupan bisa ninggalin bekas luka epigenetik jangka panjang. Wah, bahkan ada konsep jam epigenetik ya. Betul! Steve Horvath dan peneliti lain nemuin kalau pola metilasi DNA di berbagai jaringan itu berubah secara sistematis seiring umur kronologis kita nambah. Fungsinya apa jam ini? Ternyata, jam epigenetik ini bisa prediksi usia biologis, risiko kematian, sama penyakit terkait usia kayak kanker atau Alzheimer, kadang lebih akurat daripada umur di KTP kita. Menariknya lagi, tikus mondok telanjang yang umurnya panjang itu juga menua secara epigenetik, tapi jauh lebih lambat dibanding tikus biasa. Berarti ada potensi dong buat muter balik jam epigenetik ini, semacam permajaan gitu. Secara teori, iya. Pakai faktor Yamanaka atau obat-obatan yang nargetin enzim penulis atau penghapus tanda epigenetik, kayak penghambat metilasi atau deasetilase, itu lagi diteliti banget. Tapi ada tantangannya kan? Gede. Reprogramming epigenetik drastis itu risikonya ganggu fungsi sel normal. Dan yang paling dikhawatirin, bisa ningkatin risiko kanker. Soalnya beberapa faktor Yamanaka itu juga terkait sama pertumbuhan tumor. Jadi, masih jauh perjalanannya. Oke, jadi udah DNA, telomer, epigenetik. Ada lagi nih sumber kita bahas pentingnya jaga kualitas protein di sel. Analogi rumah penuh barang rusak itu pas banget. Iya. Protein kan pekerja keras di sel, tapi bisa salah produksi, salah lipat, misfolding, rusak karena waktu, atau ya emang udah nggak dibutuhin lagi. Nah, numpuknya protein rusak atau agregat protein ini jadi ciri khas penuaan dan banyak penyakit ketuaan. Terus gimana sel ngatasinnya? Sel punya sistem kontrol kualitas dan buang sampah yang canggih. Ada protein namanya chaperone yang bantu protein baru ngelipat dengan benar. Kalau udah terlanjur rusak atau nggak diinginkan? Ada sistem ubiquitin proteasom, tepat.
Protein target ini bakal ditandain pakai molekul kecil namanya ubiquitin. Tanda ini dikenalin sama proteasome. Proteasome ini kayak mesin penghancur molekuler raksasa gitu. Dia motong-motong protein bertanda itu jadi asam amino lagi buat didaur ulang. Sistem ini bisa menurun fungsinya. Nah, itu dia. Aktivitas sistem ini diketahui emang menurun seiring usia. Kerusakannya juga dikaitin sama penyakit kayak Alzheimer dan Parkinson. Kalau sampah yang lebih gede gimana? Kayak gumpalan protein atau organel sel yang rusak. Ada mekanisme otofagi ya? Benar, otofagi artinya makan diri sendiri. Ini proses di mana sel ngebungkus komponen gede yang nggak diinginkan pakai membran ganda, jadi bentuknya kayak truk sampah namanya autofagosom. Terus dibawa kemana? Dibawa ke lisosom, ini kayak pusat daur ulang sel. Di sana, sampahnya dicerna pakai enzim. Proses ini penting banget buat pemeliharaan sel. Respons stres, kayak kelaparan, perkembangan, bahkan lawan infeksi. Yoshinori Ohsumi dapat Nobel kan karena nemuin mekanisme otofagi di ragi. Kalau gagal gimana? Kegagalan otofagi juga terlibat di kanker sama penyakit neurodegeneratif. Jadi, sistem kebersihan sel ini krusial banget. Topik gumpalan protein ini jadi ingat prion ya, agak serem. Sumber nyebut penyakit kuru di Papua Nugini. Iya, kuru. Penyakit saraf fatal di suku Fore. Carleton Gatz-Dusek neliti itu. Ternyata terkait sama praktik kanibalisme ritual, makan otak. Itu sekelompok sama penyakit sapi gila ya? Betul. Masuk kelompok spongiform encephalopathis, sama kayak Creutzfeldt-Jakob disease, CJD di manusia. Nah, Stanley Prusiner yang ngusulin konsep prion, protein menular, sebagai penyebabnya. Gimana maksudnya protein menular? Jadi, menurut hipotesisnya, ada protein normal, namanya PRP, yang bisa salah lipat jadi bentuk abnormal, prion. Bentuk abnormal ini bukan cuma susah dihancurin, tapi dia bisa ngajak protein PRP normal lain buat ikutan salah lipat juga. Kayak reaksi berantai gitu, akhirnya numpuk jadi plak di otak. Ada miripnya nggak sama penyakit neurodegeneratif lain kayak Alzheimer? Ada. Sama-sama ada akumulasi protein salah liput yang jadi agregat. Di Alzheimer, kan ada plak amyloid beta di luar sel sama kusut tau di dalam sel. Bisa nyebar juga. Ada bukti kalau protein-protein ini juga bisa nyebar dari sel ke sel di otak, mirip prion. Walaupun belum terbukti nular antar orang dalam kondisi normal ya, studi baru malah nunjukin struktur filamen agregat protein ini bisa spesifik buat tiap penyakit, kayak sidik jari molekuler gitu. Wah, rumit ya. Nah, setelah bahas semua mekanisme kerusakan ini, kita pindah ke bagian yang ditunggu-tunggu nih, intervensi. Apa yang bisa kita lakuin? Sumber kita bahas panjang lebar soal restriksi kalori atau CR. Iya, CR. Ini salah satu intervensi paling awal dan paling sering diteliti buat panjangin umur di hewan lab. Sejak 1930-an, studi di tikus nunjukin kalau ngurangin kalori 30-50% dibanding yang makan bebas, ad libitum, itu bisa panjangin umur rata-rata dan maksimal, plus nunda banyak penyakit ketuaan. Konsep less is more di sini kelihatan banget. Kurangi makan, less, dapat umur lebih panjang, more, tapi hasilnya nggak selalu konsisten kan, apalagi di primata. Bener, ada 2 studi jangka panjang di monyet rhesus, hasilnya agak beda. Studi dari Universitas Wisconsin nunjukin manfaat umur panjang dari CR, tapi studi dari NIH nggak nemu efek ke umur panjang, walaupun ada perbaikan kesehatan lain. Kenapa bisa beda gitu? Kayaknya komposisi dietnya, misalnya kandungan gula, sama kapan CR dimulai itu ngaruh banget. Ini nunjukin kompleksnya nerjemahin CR dari lab ke dunia nyata. Dan buat manusia, CR jangka panjang kan susah banget ya dilakuin dan dipelajari secara terkontrol. Ada juga yang skeptis, kayak Hayflick, bilang mungkin CR di hewan lab itu cuma benerin efek makan kebanyakan aja, bukan bener-bener ngelambatin penuaan. Itu poin penting. Apakah CR itu ngelambatin jam biologisnya atau cuma nyegah penyakit gaya hidup? Nah, pertanyaan ini bawa kita ke jalur molekuler yang kayaknya dipengaruhi CR. Jalur apa aja tuh? 2 jalur utama yang sering muncul itu jalur IGF-1, insulin-like growth factor 1, sama jalur TOR, target of rapamycin. Dua-duanya ini nyambung banget sama respons sel terhadap ketersediaan nutrisi. Jalur IGF-1 ini kan udah kita bahas ya di cacing sama lalat. Kalau dihambat bisa panjang umur. Tepat,
Jalur IGF-1, insulin ini penting buat tumbuh dan metabolisme. Kalau nutrisi banyak, jalur ini aktif. Nah, kalau aktif terus-terusan, kayak malah mempercepat penuaan. CR diduga nurunin aktivitas jalur ini, jadi sumber daya dialihkan dari pertumbuhan ke pemeliharaan dan perbaikan sel. Lagi-lagi, less bisa jadi more. Terus jalur TOR, yang ada obat rapamycin itu, katanya ditemuin di tanah Pulau Paskah ya? Haha, iya, Rapa Nui. Penemuan rapamycin ini agak kebetulan. Awalnya buat anti jamur, terus jadi imunosupresan. Baru ketahuan dia ngehambat protein TOR. Dan ternyata dia konsisten panjangin umur di macam-macam spesies, dari ragi sampai tikus. Bahkan kalau dikasih pas usia udah tengah baya. Wah, menarik. Jadi rapamycin ini kayak niru efek CR ya? Bisa dibilang gitu. Makanya sekarang ada uji coba di anjing peliharaan, dipimpin Matt Kaeberlein buat lihat efeknya ke kesehatan dan penuaan anjing di lingkungan normal. Tapi kan TOR penting buat pertumbuhan. Dihambat terus, ada risikonya nggak? Tentu, TOR itu regulator utama pertumbuhan sel. Kalau dihambat terus-terusan, mungkin ada efek samping jangka panjang yang belum kita paham benar. Apalagi kalau dipakai orang sehat buat anti penuaan. Harus hati-hati banget. Selain IGF-1 dan TOR, ada lagi sirtuin, yang sering dikaitin sama CR dan resveratrol dari anggur merah. Ini sempat heboh banget kan? Betul. Sirtuin ini keluarga enzim yang kerjanya nyambung ke metabolisme energi. Butuh Henediplus. Gen sirtu di ragi sama sirtuin di mamalia dikaitin sama respons CR dan umur panjang. Nah, David Sinclair ini jadi tokoh utamanya. Dia ngeklaim resveratrol bisa ngaktifin SGLT1, salah satu sirtuin utama mamalia. Klaim ini bikin heboh ya, sampai perusahaannya dibeli mahal sama GSK. Harapannya bisa dapat manfaat CR dari pil gitu. Iya, harapannya gitu. Tapi, abis heboh, muncul skeptisisme. Penelitian lain, termasuk dari Pfizer, gagal mastiin resveratrol itu beneran ngaktifin SGLT1 secara langsung di kondisi biologis yang relevan. Ada dugaan efek awal itu cuma artefak eksperimen. Akhirnya GSK nutup divisi Sirtris. Wah, jadi pelajaran ya? Pelajaran banget soal kompleksnya nerjemahin temuan lab jadi terapi nyata. Nggak segampang itu. Jadi, jalan pintas pakai obat masih banyak tantangannya ya. Gimana kalau intervensi gaya hidup yang lebih dasar? Sumber juga nyebut tidur sama olahraga. Nah ini dia, penting banget. Tidur cukup itu krusial buat macam-macam proses perbaikan sel dan fungsi otak. Kurang tidur kronis udah kebukti ningkatin risiko banyak penyakit ketuaan. Kalau olahraga? Olahraga juga super bermanfaat. Kayaknya dia ngaktifin beberapa jalur yang mirip sama CR. Mungkin lewat mekanisme hormesis, stres ringan yang bikin respon adaptif positif. Olahraga ngerangsang pembentukan mitokondria baru, jaga otot tulang, ningkatin sensitivitas insulin, benerin tidur, dukung sistem imun, komplit lah. Ujung-ujungnya sains modern malah nguatin nasihat klasik ya? Bisa dibilang gitu. Kayak kutipan Michael Pollan yang disebut di buku, makan makanan asli, tidak terlalu banyak, kebanyakan tumbuhan. Ditambah olahraga teratur, sama tidur cukup. Ini sebenarnya intervensi yang paling terbukti dan aman buat kesehatan jangka panjang sekarang ini, sambil nunggu terobosan lain. Ngomongin terobosan, industri anti penuaan ini kan sekarang gede banget ya. Dari yang ekstrim kayak cryonics sampai perusahaan biotek miliaran dolar. Iya, obsesi sama keabadian atau minimal perpanjangan umur radikal itu jalan terus. Ada gerakan transhumanisme yang mimpi ngupload kesadaran ke komputer. Tokohnya kayak Ray Kurzweil, Nick Bostrom. Didukung tokoh teknologi kayak Peter Thiel, Sam Altman. Mungkin nggak sih itu? Wah, kelayakan teknis sama filosofisnya dipertanyakan banget. Apa kesadaran bisa dipisah dari tubuh? Otak kan kompleks banget. Kritik dari ahli saraf kayak Albert Cardona juga kuat. Kasus jenazah Ted Williams yang dibekuin di Alcor itu contoh nyata obsesinya. Ada juga tokoh kontroversial kayak Aubrey de Grey sama Sense Foundation-nya yang usulin strategi rekayasa buat ngatasin 7 penyebab penuaan. Tapi banyak ilmuwan anggap itu pseudosains ya. Iya, pendekatannya dianggap terlalu radikal dan kurang bukti kuat oleh banyak ahli. Sementara David Sinclair, meskipun ilmuwan kredibel, sering dikritik karena klaimnya kadang bombastis soal potensi panjang umur dan keterlibatannya di banyak startup. Ada konflik kepentingan juga. Gimana sikap komunitas ilmiah secara umum? Umumnya lebih hati-hati. Tahun 2002 aja 51 gerontolog terkemuka udah ngeluarin pernyataan nolak klaim berlebihan soal pil awet muda, antioksidan ajaib, intervensi telomer, atau hormon. Tapi ya,
Industri suplemen anti penuaan, nutraceuticals, tetap aja subur. Sering jual produk dengan bukti ilmiah minim. Terus arah riset yang lebih menjanjikan sekarang apa? Ada beberapa area fokus, misalnya senolytics, obat yang bunuh sel-sel senescent. Ini nunjukin hasil awal menarik di hewan. Terus reprogramming epigenetik, yang dikejar perusahaan kayak Altos Labs, dapat investasi gede, tapi resikonya masih tinggi. Parabiosis? Yang darah muda itu? Iya, penelitian soal faktor di darah muda yang bisa rejuvenes jaringan tua itu juga masih lanjut. Tantangan besarnya itu gimana ngerancang uji klinis yang valid buat penuaan itu sendiri. Kan prosesnya lama dan kompleks. Makanya perlu banget biomarker penuaan yang andal kayak jam epigenetik tadi. Dan masih debat juga ya, apa penuaan itu penyakit yang bisa diobati? Masih, FDA aja belum setuju anggap penuaan sebagai penyakit, jadi jalan masih panjang. Jadi tujuan yang lebih realistis mungkin kompresi morbiditas ya? Hidup sehat lebih lama, sakitnya di akhir aja, singkat. Nah, itu kayaknya tujuan yang lebih mungkin dicapai dan diinginkan banyak orang. Para supersentenarian yang sehat sampai tua banget itu mungkin modelnya. Fokusnya geser dari cuma nambah umur jadi nambah tahun-tahun sehat dalam hidup. Kualitas hidup, tentu prospek panjang umur ini bawa konsekuensi sosial dan filosofis gede ya. Populasi menua aja udah bikin pusing sistem pensiun sama layanan kesehatan di banyak negara. Banget. Kalau kita berhasil panjangin umur sehat secara signifikan, gimana dampaknya ke struktur masyarakat? Karir mungkin harus lebih panjang, tapi kan beda rasanya buat pekerja fisik sama pekerja kantoran. Apa malah jadi bosen? Terus soal ketidaksetaraan. Nah, itu isu besar. Gimana soal akses ke terapi anti penuaan yang mungkin mahal? Bisa-bisa nanti ada dua kelas manusia, yang diperpanjang sama yang enggak. Makin lebar kesenjangannya. Lalu soal kreativitas dan inovasi, masyarakat yang didominasi usia tua apa bakal tetap dinamis? Kan katanya puncak kreativitas itu seringnya pas muda atau tengah baya. Ini kekhawatiran valid. Pengalaman memang berharga, tapi mungkin perlu regenerasi ide dan kepemimpinan. Keadilan antar generasi jadi penting. Gimana nyimbangin senioritas sama kesempatan buat yang muda? Di kampus, di kantor, di politik. Belum lagi soal tujuan hidup ya. Betul, menemukan tujuan hidup, jaga koneksi sosial, itu krusial banget buat sejahtera di usia tua yang mungkin makin panjang. Secara filosofis, gimana kita sebaiknya lihat kematian? Sumber nyebut pandangan Ganesh Devi soal nerima kematian sebagai bagian dari keberlanjutan yang lebih besar. Keluarga, komoditas, kehidupan itu sendiri. Itu satu cara pandang yang menarik. Tapi survei kayak dari Pew Research di AS nunjukin mayoritas publik justru skeptis. Malah khawatir soal prospek hidup jauh di atas 120 tahun. Khawatir soal apa? Lebih khawatir soal kesetaraan akses sama dampaknya ke sumber daya alam daripada pengen banget hidup lama secara pribadi. Ini nunjukin pentingnya industri dan ilmuwan juga mikirin konsekuensi etis dan sosial dari kerjaan mereka. Baiklah, kita udah keliling jauh banget ya ngebahas kenapa kita menua dan mati dari buku Why We Die. Mulai dari obsesi kuno, dasar evolusi dan biologi, variasi umur di alam, batas usia manusia, sampai ke detail mekanisme molekuler yang rumit, DNA, telomer, epigenetik, protein autofagi. Kita juga udah bahas upaya intervensi dari CR Siles Ismore tadi sampai obat baru, kontroversi industrinya, dan akhirnya implikasi sosial filosofisnya. Lengkap. Poin kuncinya kayaknya penuaan itu multifaktor, ada tawar-menawar evolusi, banyak jalur molekuler nyambung, risetnya cepat tapi banyak hype, dan gaya hidup sehat itu tetap fondasi utama ya. Iya, betul banget. Dan buat Anda para pendengar, semoga obrolan ini bantu ya buat nyaring informasi soal kesehatan dan umur panjang. Banyak banget kan info simpang siur di luar sana. Intinya, ini bukan cuma soal hidup lebih lama, tapi yang lebih penting, gimana hidup lebih sehat dan berkualitas. Dan menariknya, sains modern ini kok ya malah nguatin nasihat-nasihat lama. Kayak? Yaitu tadi, pola makan seimbang, gak berlebihan, kayak kata Michael Pollan, makan makanan asli, tidak terlalu banyak, kebanyakan tumbuhan, terus tambah olahraga teratur, sama tidur cukup. Sampai sekarang, ya itulah intervensi yang paling terbukti dan bisa kita kontrol sendiri. Jadi sambil kita nunggu terobosan ilmiah berikutnya, mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam buat kita renungin bareng ya. Bukan cuma gimana caranya biar hidup lebih lama, tapi kenapa sih kita pengen banget hidup lama?
Pertanyaan bagus. Sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi.